Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Kali ini nerusin alur cerita dari manhwa The Game That I Came From yang part kedua. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Kita balik 15 menit sebelum Lingse masuk ke sarang semut. Dia sudah berada di map sarang semut, tepatnya di rest area. Saat ini Lingse berjalan menuju ke tempat berburu. Dia sudah tahu kondisi tempat itu. Semakin dalam, semut akan makin kuat. Di lingkaran dalam banyak sekali tentara semut yang berbahaya. Tapi bagi dirinya yang punya pengalaman dan punya perlengkapan Pinnacle Set, itu lain cerita. Sementara itu di tengah map, terlihat wanita berambut pendek yang sedang memarahi teman satu partinya. Temannya itu ingin masuk ke lingkaran dalam sekali lagi karena itemnya jatuh di situ setelah dia mati. Ada player yang punya red name atau player killer, dan saat player red name mati, dia akan kehilangan XP dan kehilangan satu item. Red name bisa menghilang tergantung seberapa besar dosanya, dan pria ini salah satunya. Dia tidak menyangka di lingkaran dalam banyak semut yang kuat dan mati di situ. Dia kehilangan item berharga dan levelnya turun ke level 1. Untuk balik ke lingkaran dalam itu akan sangat susah. Lingse yang mau masuk melihat mereka. Dia mendengar kalau mereka dari guild Nebulos, salah satu 5 guild utama. Melihat adanya pencuri level 1 yang mau masuk ke dalam area berburu, Kapten Party menghentikan Lingse, memberitahukannya untuk tidak masuk ke dalam sana. Walaupun XP yang didapatkan sangat bagus dalam naik level, tapi itu berbahaya bagi level 1 sepertinya. Melihat bagaimana guild Nebulos yang tidak mengejeknya dan memberikan nasihat, dia tahu guild Nebulos bukanlah guild yang jahat. Dengan tenang Lingse bertanya, bagaimana kalau aku mengatakan aku akan membawa kembali equipment yang kalian jatuhkan dan menjualnya ke kalian? Kapten itu tidak percaya dengan omongan Lingse yang ngaco, tapi Lingse masih percaya diri bisa melakukan itu. Pria yang kehilangan itemnya mengatakan di mana lokasi dia menjatuhkan tongkat sihirnya. Teman-temannya masih meragukan Lingse, tapi Lingse sudah OTW mengambil item itu sekaligus leveling. Setelah itu si kapten masih tidak percaya kepada Lingse karena dia pencuri level 1. Tidak mungkin bisa membawakan item dari lingkaran dalam dan kembali hidup-hidup. Lingse sudah mulai berburu. Melihat dua semut respawn, Lingse langsung membantainya. Berburu di lingkaran luar begitu mudah. Dia meneruskan masuk ke lingkaran tengah. Pinnacle Set begitu membantu dalam pemburuannya. Sekali tebasan, semut level 4 langsung mati. Dan begitulah gimana cara Lingse masuk ke lingkaran dalam. Dia sudah terjun ke lingkaran dalam. Serangan semua semut hanya memberinya satu damage, dan berkat Pinnacle Set damage-nya meningkat pesat. Lingse sudah membantai semut level 5 dan naik level 2. Lingse terus tersenyum. Melihat tidak ada orang di area sekitar, dia maju memburu semut-semut itu. Malam sudah tiba. Player yang berada di lingkaran tengah masih terkagum melihat satu player pencuri yang sedari tadi berburu semut sendirian, dan dia saat ini masih hidup. Dan dalam waktu semalam, Lingse sudah naik level 5. Lingse duduk di batu besar, di bawahnya banyak semut yang sudah terpotong. Di tangannya ada tongkat sihir milik orang sebelumnya. Dia sangat senang karena sudah mendapatkan itu dan sudah naik level 5. Dan karena sudah level 5, efek spesial dari Pinnacle Set sudah menghilang. Sementara itu di party guild Nebulos sebelumnya yang masih menunggu Lingse, tapi mereka sudah lama menunggu dan akan segera balik ke guild. Pria ini masih ingin menunggu, tapi kaptennya marah-marah. Mereka dari guild Nebulos yang termasuk guild utama. Apa tidak malu kehilangan item dan berharap ke level 1? Mereka mendengar banyak sekali player yang membicarakan satu player gila yang naik level dengan mudah di lingkaran dalam. Dan mereka terkejut melihat Lingse yang sudah berada di belakang, membawa tongkat sihir dan levelnya yang sudah level 5.
Setelah mendapatkan 3 koin perak, Lingse mau pergi. Kapten yang sedari tadi melihat tidak mungkin Lingse hanya beruntung. Dia menghentikan Lingse. Dia bilang, apakah Lingse mau masuk ke guild Nebulos? Kalau iya, dia bisa mengenalkannya ke guild masternya. Mendapatkan tawaran itu, Lingse mengingat kehidupannya dulu. Dulu dia hanya fokus leveling tanpa bergabung guild. Alasannya adalah pet system yang membantunya naik level. Guild utama dulu sudah penuh dan menjadi bagian dari mereka saja merupakan kebanggaan. Dia hanya fokus mencari uang tanpa peduli special mission. Dia bermain untuk menaikkan levelnya dan menjadi Awaken. Lingse tidak menolaknya, tapi dia berterima kasih tawarannya dan akan memikirkan itu. Setelahnya dia pergi karena harus mendapatkan satu set equipment lainnya. Lingse kembali ke kota permulaan dan berada di tempat dagang. Di sana ada 3 noob yang sangat kaget. Kalian masih di sini? Mereka kaget melihat Lingse yang sudah level 5, padahal baru kemarin level 1. Lingse ke sana untuk menjual item-item yang tidak berguna. Lingse juga membeli beberapa item, Molotov, Invisible Potion, dan Wetwood Dagger. Persiapannya untuk rencana berikutnya. Lingse tahu adanya dungeon tersembunyi di map level 5, dan itu adalah sarang Ratu Semut. Setelah Ratu Semut dikalahkan, dungeon level 5 akan di-refresh, dan dungeon tersembunyi Dark Forest akan muncul. Di Dark Forest, Lingse mau mendapatkan set terkuat untuk Thief level 10 yang dinamai Unyielding Slaughter Set. Lingse sudah sampai di lembah gunung yang di dekat dengan tentara semut Basin, dan dia menemukan sarang Ratu Semut. Di pintu masuk sudah banyak sekali semut yang menjaga. Ada satu cara yang dilakukan player zaman dulu. Lingse menggunakan cara itu. Dia meminum potion invisible yang membuatnya tidak terlihat dengan durasi 9 detik. Dengan durasi itu, dengan cepat Lingse memanfaatkannya untuk menerobos masuk melewati kumpulan semut. Tapi potion itu kehilangan efeknya begitu cepat. Semut mulai menyadarinya. Lingse punya beberapa potion lagi. Dia meminumnya, saat efeknya hilang, Lingse akan meminum potion lagi. Begitu terus sampai dia menuju ke satu tempat tujuannya, Ratu Semut. Tepatnya sudah di depan monster semut. Rencana Lingse hanyalah perlu memberikan ketakutan para semut dengan api. Bom molotov dia lemparkan. Kobaran api menutup jalan para semut yang mau mengganggu pertarungan Lingse. Selain itu, Ratu Semut memang darahnya tebal, tapi dia tidak bisa menyerang. Fungsinya cuma merespon semut lainnya. Dengan senyum kejamnya, Lingse maju membawa molotov di tangannya. Aku pikir lebih baik jika kita bertarung 1 lawan 1. Begitu kata Lingse. Ratu Semut ketakutan, dan dengan rencana yang matang, Lingse berhasil membunuh Ratu Semut. Saat itu pesan global muncul. Player telah menaklukkan sarang Ratu Semut dan telah memicu kebencian dari suku serangga. Dungeon tersembunyi level 5, Dark Forest telah dibuka. Kita pindah dulu ke guild Nebulos yang sedang melakukan rapat. Terlihat kapten tim yang bernama Ayem Bailey, levelnya 9. Sedangkan ada Dira yang sudah melihat kekuatan Lingse, melaporkannya ke timnya agar bisa merekrut Lingse biar dia tidak direbut guild lainnya. Di situ juga ada Wasabi-kun yang seorang thief juga. Dia masih tidak percaya ada satu thief yang bisa mengubah satu guild. Terjadi adu bacot satu sama lain. Saat itu ada satu wanita menghentikan mereka. Dia wakil kapten tim itu, bernama Tiana. Tiana menenangkan Dira, dan kalau menurut Dira player itu berguna, maka bujuk dia untuk masuk ke guild Nebulos. Saat itu muncul sebuah pemberitahuan global, muncul dungeon tersembunyi. Melihat pemberitahuan itu, sudah pasti itu player hebat, bisa menyelesaikan sarang Ratu Semut sendirian. Tiana menyarankan untuk segera ke tempat itu, melihat player yang berkumpul, dan mungkin saja mereka menemukan player bagus untuk masuk ke guild.
Bailey yang suka sama Tiana langsung setuju dan bergegas ke sana. Lingse sudah berada di dungeon. Dia melihat player yang sudah siap-siap masuk ke dungeon. Dan di dungeon ini tidak ada batasan level, kecuali level di atas level 5 tidak boleh masuk. Dia sudah mempersiapkan semua untuk menantang dungeon itu. Yang dibutuhkannya sekarang adalah party. Lingse melihat ada satu tim dari guild Celestial yang gagal menyelesaikan tingkat tinggi. Dia juga melihat adanya guild Nebulos yang ada di atas gedung, melihat player yang akan mereka rekrut kalau ada yang bagus. Lingse yang lagi mencari party bertemu kembali sama party ini. 3 orang bucin dan 1 cewek. Melihat level Lingse yang sudah jadi level 5, ini cewek langsung jadi perayu handal. Lingse langsung masuk ke intinya. Dia ingin mengajak mereka menantang dungeon ini. Lingse bilang dia bisa menyelesaikannya, tapi syaratnya harus menyembunyikan informasi party selama 3 hari. Mereka agak tidak setuju. Syarat lain dari Lingse, Lingse hanya akan mengambil 1 set setelah dungeon itu selesai, dan sisanya bagian mereka mendapatkan tawaran yang menggiurkan itu. Mereka langsung setuju, tapi mereka menyesali setelah melihat Lingse yang membuka portal berwarna merah. Portal yang berwarna merah tandanya Lingse ingin menantang tingkat Insanity. Guild Nebulos yang juga melihat itu sangat kaget karena adanya portal tingkat Insanity terbuka. Mereka memutuskan ke sana untuk melihat siapa sebenarnya yang berani membukanya. Sampai di sana mereka terhalang beberapa pengganggu. Pengganggu itu bilang kalau party yang akan masuk hanya player solo, bukan dari sebuah guild. Dan sebelum melihat kelompok Lingse sudah masuk ke dungeon, guild Nebulos lanjut jalan, tapi terhenti karena ada 2 player dari guild Wolfang yang juga guild utama di Heavenland. Kedua guild itu sering ribut, termasuk sekarang ada satu wanita dari Wolfang yang mencoba mengejek Tiana, tapi berakhir diejek karena Tiana tidak mengingat wajahnya yang pasaran. Wanita itu emosi mendengarnya, temannya menenangkannya. Dia bilang kita bisa memberi pelajaran guild Nebulos saat perang guild nanti, dan mereka pergi setelah itu. Sementara itu, Lingse dan partinya sudah masuk ke dungeon. Mereka tiba di sebuah hutan. Para noob ini marah-marah karena sudah ketipu mau masuk ke dungeon tingkat Insanity. Lingse hanya diam dan menyuruh mereka tidak berisik biar tidak memancing monster. Lingse bilang kalau sudah mengirimkan barang yang cocok untuk dungeon ini. Barang-barang itu juga cocok untuk kelas mereka. Mereka terkejut melihat barang apa yang dikirim sama Lingse karena itu item atribut api. Semut lemah dengan api. Dengan item itu damage mereka meningkat dan membantu menyelesaikan dungeon. Mereka langsung memakai barang yang diberikan sama Lingse. Setelah memakainya, mereka kembali terkejut melihat Lingse membawa banyak sekali molotov. Molotov itu akan digunakan saat melawan bos nantinya, dan rencananya sudah ada. Lingse juga sudah membeli 1 set yang disiapkan khusus untuk dungeon ini. Dia berganti equipment set Starfire, set yang paling mahal di toko level 5. Lingse dengan percaya diri siap menantang dungeon tingkat Insanity dan akan menjadi yang pertama menyelesaikannya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12.